Selamat datang di Horaspedia Channel, terima kasih kunjungan Anda ke channel ini. Kali ini kita akan membahas video tentang Steve Jobs. Di balik kejayaan Apple, ada sosok Steve Jobs yang merintis perusahaan tersebut dari garasi rumahnya bersama Steve Wozniak. Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, pada tanggal 24 Februari tahun 1955 dari pasangan Johannes Sibley dan Abdul Fattah Jandali, seorang imigran Muslim asal Suriah. Di balik kejayaan Apple, ada sosok Steve Jobs yang merintis perusahaan tersebut dari garasi rumahnya bersama Steve Wozniak. Jobs lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat, pada tanggal 24 Februari tahun 1955 dari pasangan Johannes Sibley dan Abdul Fattah Jandali, seorang imigran Muslim asal Suriah. Karena hubungannya tidak direstui oleh sang ayah, Johannes terpaksa menyerahkan Jobs untuk diadopsi tak lama setelah dilahirkan. Dia kemudian diadopsi oleh orang tua angkat, Paul dan Clara Jobs, yang mengganti nama lahirnya dari Abdul Latif Jandali menjadi Steve Paul Jobs. Bersama Paul dan Clara, ia tinggal di Silicon Valley, kawasan industri elektronik di AS. Semasa kecil, Jobs dikenal sebagai anak yang usil tapi cerdas sehingga sempat ditawari mengikuti program akselerasi untuk lompat kelas ke sekolah menengah atas. Tapi tawaran ini ditolak oleh orang tua Jobs. Ketika usianya menginjak umur 12 tahun, Jobs mulai menunjukkan ketertarikan di ranah teknologi setelah melihat demonstrasi kerja sebuah perangkat komputer di Hewlett Packard Explorer Club. Jobs pun sering menghadiri sesi seminar di pabrik Hewlett Packard, HP, saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Pada suatu kesempatan, ia bahkan memberanikan diri untuk meminta komponen mesin kepada CEO HP, William Hewlett. Terkesan akan keberanian Jobs, Hewlett kemudian memberikan komponen mesin yang diminta. Ia bahkan turut menawari Jobs magang selama liburan musim panas di Hewlett Packard. Usai lulus dari SMA Homestead pada 1972, Jobs mulai melanjutkan studi di perguruan tinggi seni Reed College yang berlokasi di Portland, Oregon. Dia hanya bertahan selama 2 tahun di sana sebelum memutuskan keluar. Pada tahun 1975, Jobs ikut bergabung dengan sebuah klub yang dikenal sebagai Homebrew Computer Club. Pada klub itu ia kemudian bertemu dengan teman semuanya, Steve Wozniak, yang tengah mencoba merakit komputer mini buatannya. Terkesima dengan inovasi bikinan Wozniak, Jobs akhirnya memutuskan untuk menggandeng temannya tersebut dan membentuk Apple Computer Company di tahun 1976. Nama tersebut terinspirasi dari momen bahagia Jobs di suatu musim panas ketika ia sedang menghabiskan waktu untuk memetik buah apel. Bermodalkan dana dari hasil penjualan mobil Volkswagen milik Jobs dan kalkulator canggih Wozniak, mereka berhasil menciptakan produk komputer pertama yang dinamai Apple I. Bentuknya masih berupa papan sirkuit. Komputer yang ditawarkan kepada hobiis dengan harga unik sebesar $666,66 AS ini ternyata cukup diminati. Kiprah Apple pun berlanjut dengan Apple II yang hadir pada 1977. Dibandingkan pendahulunya, perangkat ini lebih menyerupai komputer modern karena telah dilengkapi dengan papan keyboard dan casing yang melindungi seluruh bodi. Apple I sukses membuat perusahaan pembuatnya mendulang pendapatan. Nilai penjualannya di tahun pertama saja mencapai $2,7 juta AS. 3 tahun kemudian, angkanya tumbuh berkali-kali lipat menjadi $200 juta AS. Apple, si pabrikan komputer baru ketika itu, pun meroket dalam waktu singkat dan dikenal sebagai salah satu perusahaan yang pertumbuhannya paling fenomenal dalam sejarah AS. Nama Apple juga tercantum di dalam daftar 500 perusahaan AS terbesar versi majalah Fortune. Memasuki tahun 1980, perkembangan era komputer pribadi semakin menjamur. Karena semakin banyaknya pesaing yang bermunculan, Apple Computer Company bekerja semakin keras untuk tetap memimpin tren komputer pribadi. Apple Computer Company lalu meluncurkan Apple III, meski kesuksesannya tidak sebanding dengan pendahulunya. Karena mengalami masalah dari segi teknis dan pemasaran, perangkat tersebut kemudian ditarik untuk kembali dikerjakan ulang. Barulah pada tahun 1983, Apple Computer Company pertama kali memperkenalkan Lisa yang cukup menggebrak dengan tampilan antarmuka grafis GUI dan mouse. Sayangnya, Lisa tidak sanggup menghasilkan banyak untung karena dianggap lebih mahal dari pesaingnya, yakni International Business Machines (IBM). Di tahun yang sama, Apple Computer Company diperkirakan kehilangan setengah dari pangsa pasarnya ke IBM. Pada tahun berikutnya,
Jobs kemudian memperkenalkan perangkat baru yang lebih revolusioner, yakni Macintosh. Namun, meskipun dibanderol jauh lebih murah dari Lisa, penjualan Macintosh tak bisa dibilang baik. Perangkat-perangkat komputer Lisa dan Macintosh tak laku dan menumpuk di gudang sehingga membuat Apple merugi. Gara-gara urusan Macintosh, Jobs terlibat pertengkaran dengan CEO Apple saat itu, John Sculley. Jobs akhirnya hengkang dari perusahaan yang didirikannya tersebut dan mendirikan perusahaan komputer baru bernama NeXT yang fokus pada segmen pendidikan dan bisnis. Meski sempat menerima sambutan positif, perangkat bikinan NeXT gagal di pasaran karena dianggap terlalu mahal dan memiliki keterbatasan seperti layar hitam putih, tidak dapat dihubungkan ke perangkat lain, serta tidak bisa menjalankan aplikasi umum. Menolak menyerah pada keadaan, Jobs mencoba kembali bangkit dengan mengakuisisi saham Pixar dari sutradara film George Lucas pada tahun 1986. Setelah dipegang Jobs, Pixar mulai berfokus pada animasi komputer. 9 tahun kemudian, Pixar akhirnya resmi merilis film animasi berjudul Toy Story. Film fitur length pertama yang sepenuhnya dibuat dengan animasi 3D ini berhasil meraih sukses besar. Pixar kemudian mulai melanjutkan film selanjutnya dengan menggarap Toy Story 2 dan A Bug's Life. Keduanya didistribusikan oleh Disney dan Monsters, Inc. Di tahun 1996, Apple membeli NeXT dengan mahar sebesar $400 juta AS. Jobs kemudian kembali mengisi posisi di Apple sebagai konsultan paruh waktu hingga akhirnya diangkat menjadi CEO. Tahun 1997 menandaki kerja sama Apple dengan pesaing terbesarnya, Microsoft. Keduanya dianggap memiliki tujuan yang sama di bidang pemasaran dan teknologi. Di tahun yang sama, Jobs mengumumkan Apple bakal menjual langsung komputer bikinannya ke pengguna menggunakan strategi pemasaran via internet dan telepon. Strategi tersebut terbukti sukses sehingga menghantarkan Jobs menjadi CEO sementara Apple. Jobs kemudian mulai memperkenalkan iMac di tahun 1998 dengan harga yang relatif terjangkau. Selain murah, iMac banyak digandrungi karena mampu melakukan pemrosesan dalam kecepatan tinggi. Pada akhir tahun 1999, Jobs lagi-lagi sukses mengangkat nama Apple dengan meluncurkan laptop pertamanya yang bernama iBook. Memasuki tahun 2001, Jobs kembali melakukan gebrakan revolusioner dengan memperkenalkan iTunes, sebuah aplikasi pemutar musik yang mampu mengubah musik ke format digital MP3. Masih di tahun yang sama, Apple mulai menjual pemutar musik MP3 portabel bernama iPod. Bermodalkan kedua senjata ini, Apple dengan cepat memimpin pasar. Di tahun 2006, lebih dari 1 miliar lagu dan video telah terjual di iTunes Store. Sebagai penghargaan atas pencapaian bisnis perusahaan, Jobs mengubah nama Apple Computer Company menjadi Apple Inc. pada tanggal 9 Januari tahun 2007. Ia kemudian memperkenalkan iPhone, sebuah ponsel dengan layar sentuh di tahun 2007. iPhone hadir dengan berbagai kemampuan meliputi memutar MP3 dan video serta mengakses internet. Memasuki usianya yang ke-48, Jobs didiagnosa mengidap kanker pankreas yang cukup langka. Kendati demikian, ia menolak tawaran operasi dan mencoba pengobatan secara alternatif. 1 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2004, Jobs akhirnya menyerah dan setuju untuk menjalani operasi rekonstruksi besar bernama Operasi Whipple. Tujuannya mengangkat tumor yang bersarang di pankreas Jobs. Setelah melewati proses pemulihan, Jobs kembali memimpin Apple. Pada tahun 2008, Jobs mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya kanker yang kembali tumbuh. Pada tanggal 9 Januari tahun 2009, Jobs berjanji akan kembali ke perusahaan meski harus dirawat selama beberapa hari ke depan. 1 pekan kemudian, ia memutuskan untuk cuti dari Apple selama 6 bulan untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Pada Juni tahun 2009, Wall Street Journal melaporkan bahwa Jobs telah menerima transplantasi hati pada April. Jobs kemudian menepati janjinya untuk kembali ke Apple sebelum akhir Juni. Namun pada Agustus tahun 2011, Jobs resmi hengkang dari perusahaan dan digantikan oleh Tim Cook. 2 bulan kemudian, Jobs dilaporkan meninggal dunia di kediamannya yang berlokasi di Palo Alto, California. Sebelum sepenuhnya meninggalkan Apple, Jobs mewariskan kursi kepemimpinan perusahaan ke tangan Tim Cook, yang sudah bekerja untuk Apple selama 23 tahun. Berbeda dengan Jobs yang kerap menciptakan inovasi baru untuk membunuh kreasi lamanya,
Cook memutuskan untuk menciptakan pendamping untuk iPhone. Terlepas dari semua inovasi yang dilahirkan Apple saat ini, Jobs masih tetap dikenang sebagai sosok pemimpin yang tak tergantikan Apple. Seperti yang diucapkan Cook lewat kicauannya pada Oktober tahun 2020 lalu. Jiwa yang agung tak pernah mati. Dia menyatukan kita lagi dan lagi. Anda akan selalu bersama kami, Steve. Kenangan Anda tertaut dan menginspirasi kami setiap hari, tulis Cook. Jika ada yang perlu ditambahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen, share dan subscribe guna mengembangkan channel untuk memberikan informasi lebih yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.